Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bonda Sisepa Putra MKOM selaku dosen mata kuliah testing dan implementasi sistem. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya se-Indonesia Fudian dengan NIM 102 dan teman saya Lunai Anak Elang dengan NIM 097. Nama saya Ahmad dan Fajar Fadila dengan NIM terakhir 094. Peter Yoga Arnandar Mokoy dengan NIM terakhir 093. Saya Nanda Krishna Pamurti dengan NIM 086. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai dasar-dasar testing dan siklus hidupnya. Secara umum, objektivitas dari testing adalah untuk melakukan verifikasi, validasi, dan deteksi error. Verifikasi memastikan bahwa software berfungsi dengan baik sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. Apakah fitur dikembangkan sesuai dengan requirement yang telah disepakati, atau apakah sistem bekerja sesuai rancangan awalnya. Validasi lebih fokus pada pengguna, memastikan software memenuhi kebutuhan dan ekspektasi mereka. Sebuah aplikasi bisa saja lolos verifikasi, tetapi jika pengguna tidak nyaman atau tidak dapat menggunakannya dengan efektif, maka tetap ada masalah yang harus diperbaiki oleh tim pengembang. Lalu, deteksi error itu bertujuan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki bug sebelum produk dirilis. Ini sangat penting agar software tidak mengalami kegagalan saat sudah sampai ke tangan pengguna. Nah, selain itu, objektivitas testing juga meliputi upaya pencegahan agar error yang sama tidak terulang. Testing tidak hanya tentang menemukan bug, tetapi juga mengungkapkan kelemahan, keterbatasan sistem, serta sejauh mana sih sistem bisa beroperasi dalam kondisi tertentu. Misalnya nih, dalam pengujian performa, kita bisa mengetahui apakah sistem mampu menangani ribuan pengguna secara bersamaan, atau apakah akan terjadi bottleneck yang bisa menghambat kinerja dari aplikasi tersebut. Namun, testing bukan hanya tentang mencari error. Nah, misi dari tim testing itu lebih luas, yaitu membantu meminimalkan resiko terjadinya kegagalan proyek. Nah, seorang tester tidak hanya sekedar menjalankan test case, tetapi juga mencari manifestasi masalah dalam produknya. Mereka mengeksplorasi kemungkinan error yang mungkin belum terlihat, mengevaluasi kualitas dari fitur-fiturnya, melacak bug yang ditemukan, dan melaporkan temuannya kepada tim proyek. Dengan kata lain, tester itu membantu tim lain dalam proyek untuk mengambil keputusan berdasarkan data yang mereka dapatkan. Apakah sebuah fitur layak dirilis, terus apakah ada resiko besar yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Semua itu tergantung pada hasil testing. Namun ada juga nih batasan yang perlu dipahami. Tester itu bukanlah developer, bukan juga dari tim perbaikan kode. Peran tester adalah memberikan informasi, bukan memperbaiki bug. Seorang tester juga tidak boleh menyalahkan individu atau tim lain ketika menemukan masalah, tetapi melaporkan temuannya secara objektif. Nah, pada intinya, tester adalah individu yang memberikan pengukuran kualitas produk secara akurat. Mereka bukan sekedar mencari kesalahan, melainkan penjaga kualitas yang memastikan bahwa produk yang akan dirilis nantinya benar-benar dapat digunakan secara optimal oleh pengguna. Selanjutnya, saya akan membahas psikologi dalam testing. Dalam pengembangan software, ada dua peran utama, yaitu developer dan tester.
Developer itu tugasnya tuh kayak membangun sistem dan memastikan fitur berjalan sesuai harapan atau dengan lancar gitu. Lalu tester tuh tugasnya ngapain sih? Tugasnya tester itu tuh kayak ngehancurin sistemnya, kayak nggak ngehancurin sistem sih, kayak mencari cara agar sistem gagal gitu loh, kayak untuk menemukan bug sebelum sampai ke pengguna. Nah, seorang tester itu harus bisa membuktikan kode itu ada errornya atau bugnya. Tugas utama tester bukan sekedar memastikan sistem berjalan, tapi membuktikan bahwa sistem itu juga bisa gagal loh, gitu loh. Jika tester kayak cuma cari bukti bahwa sistem bekerja, dia tuh belum benar-benar nguji dengan baik. Lalu, seorang tester tuh juga harus memiliki pola pikir destruktif. Tester harus berpikir seperti kayak hacker. Dia tuh harus cari celah untuk merusak sistem dan menemukan celah keamanannya. Pendekatan ini membantu dalam menemukan bug tersembunyi sebelum pengguna yang menemukannya. Selanjutnya, saya akan membahas prinsip dasar dalam testing yang harus dipahami. Testing yang komplit itu tuh nggak mungkin dilakukan. Tidak ada sistem yang bisa diuji 100% sempurna. Tetapi, kita tuh bisa mendekati kesempurnaan dengan strategi yang baik gitu loh. Testing adalah pekerjaan yang kreatif dan sulit. Tester harus berpikir di luar kebiasaan untuk menemukan bug tersembunyi. Testing dilakukan untuk mencegah error, bukan hanya menemukan. Lebih baik mencegah bug sejak awal daripada memperbaikinya di kemudian hari. Karena tuh kalau ntar di kemudian hari kayak kalau nyampe ke pengguna kan kayak ribet gitu loh dan ruginya bakal banyak banget. Testing berbasis resiko. Prioritaskan pengujian pada bagian sistem yang paling beresiko mengalami kegagalan gitu loh. Testing harus direncanakan dengan baik. Proses testing tidak boleh asal-asalan, harus ada strategi yang jelas. Testing harus dilakukan dengan cara independen. Idealnya, tester berbeda dengan developer yang untuk memastikan developer yang nge-testing kan dia udah tahu gitu loh sistemnya gimana gitu. Kalau orang lain belum tahu, jadi lebih bisa nemuin bug-bug yang nggak disadari oleh developernya. Dalam pengembangan software, testing sangat penting untuk memastikan kualitas sistem. Namun, ada beberapa tantangan dan isu yang sering muncul dalam dunia testing. Saya akan menyebutkan isu-isu utama dalam testing. Sistem sering mengandung bug, tidak peduli seberapa canggih software, bug itu selalu bakal ada. Testing bertujuan untuk menemukan dan memperbaiki sebelum produk dirilis. Testing sering dianggap mahal atau makan waktu. Banyak perusahaan melihat testing itu sebagai biaya tambahan, padahal menemukan bug lebih awal tuh bisa menghemat biaya lebih besar dibanding memperbaikinya secara rilis sebelum kayak sampai ke pengguna gitu. Kurangnya perhatian manajemen terhadap testing. Beberapa perusahaan lebih fokus pada fitur daripada kualitas. Akibatnya, tes itu sering diabaikan atau dikurangi. Selanjutnya, testing tuh belum dianggap sebagai karir yang menjanjikan. Banyak orang yang menganggap testing itu sebagai pekerjaan sampingan, padahal demand untuk tester profesional terus meningkat. Terus saya akan menjelaskan bagian testabilitas dari software. Yang pertama adalah operability. Semakin baik atau stabil sistemnya bekerja, maka akan semakin efisien dan mudah pengujiannya. Sistem yang dibuat dengan baik akan mengurangi atau bahkan menghilangkan bug yang dapat menghalangi proses pengujian. Sehingga penguji dapat lebih fokus terhadap fungsionalitas yang ada daripada bingung dengan bagaimana cara dari sistem itu bekerja. Yang kedua adalah observability, yaitu kemampuan untuk mengamati dan memantau perilaku sistem selama pengujian, sehingga penguji dapat menguji semua yang dia lihat. Contohnya, dapat berupa output yang berbeda untuk setiap input yang diberikan, status dan variabel sistem yang sedang digunakan maupun sistem sebelumnya. Sistem-sistem itu dapat terlihat serta dapat di-query selama eksekusi. Contohnya seperti log transaksi, itu kan bisa kelihatan sistem-sistem sebelumnya kayak gimana. Tidak hanya itu, faktor-faktor yang mempengaruhi output juga harus terlihat, sehingga output yang salah dapat dengan mudah teridentifikasi. Yang ketiga adalah controllability. Semakin baik, tester dapat mengendalikan perangkat lunak atau software atau sistem yang dia testing, semakin banyak pengujian yang dapat diotomatisasi dan dioptimalkan, sehingga kemampuan untuk
memperhatikan keadaan dan input dari sistem untuk berbagai skenario, pengujian dapat dijalankan dengan baik. Semua output sistem dan kode yang dapat dieksekusi melalui hasil dari beberapa kombinasi input, status dan variabel perangkat lunak dan perangkat keras yang dapat dikontrol langsung oleh tester, dan dibutuhkan juga format input serta output yang konsisten dan terstruktur, sehingga sistem yang mudah dikontrol memungkinkan penguji untuk mengatur kondisi pengujian dengan tepat. Yang keempat adalah simplicity. Semakin simpel atau sedikit hal yang diuji, maka akan semakin cepat tester dapat mengujinya. Desainnya sederhana dan modular dapat memudahkan pemahaman dari pengujian dari sistem. Sistem yang kompleks cenderung lebih sulit diuji karena banyaknya interaksi antar komponen, sehingga hal ini juga mencakup kesederhanaan dan fungsional struktural dan source code dari sistem tersebut. Yang kelima adalah stability. Semakin sedikit perubahan pada kode, maka semakin sedikit gangguan yang dapat menyebabkan efek samping yang tidak terduga dalam pengujian. Perubahan yang ada pada perangkat lunak harus bisa dikontrol, dan perubahan itu tidak membatalkan atau menghambat pengujian yang sedang berlangsung. Serta perangkat lunak perlu untuk pulih dengan baik setelah defect atau bug yang terjadi. Sistem yang stabil juga memastikan bahwa pengujian dapat dilakukan berulang kali dengan hasil yang konsisten. Dan yang kelima adalah understandability. Semakin banyak informasi yang kita miliki, maka akan semakin efektif sistem itu dapat diuji. Desain yang dapat dipahami dengan baik oleh tester dan hubungan antar komponen baik internal, eksternal maupun shared komponen harus dapat dengan baik dipahami. Dokumentasi yang jelas dan kode yang mudah dibaca mampu membantu penguji dalam memahami fungsionalitas dan tujuan dari sistem, sehingga hal ini memfasilitasi pengembangan skenario pengujian yang lebih efektif. Lalu yang berikutnya adalah biaya dari defect dan testing itu sendiri. Yang pertama adalah biaya testing. Investasi yang diperlukan untuk merencanakan, melaksanakan, dan pengelolaan proses pengujian perangkat lunak. Hal-hal yang mencangkup biaya untuk pelatihan staf, inspeksi kode, otomatisasi testing, sampai waktu yang dikeluarkan. Pengujian perangkat lunak seringkali mengambil porsi yang signifikan dari total pengembangan. Bahkan beberapa sumber di internet itu memberikan testimoni bahwa lebih dari 50% dari biaya total pengembangan itu pergi ke pengujian. Yang kedua adalah biaya akibat defects atau bug. Hal ini mencakup kerugian yang mungkin timbul akibat ditemukannya cacat dalam sistem yang sudah diedarkan atau dirilis ke pengguna. Perbaikan bug, kehilangan kepercayaan pelanggan, dan mendapatkan reputasi buruk. Serta penalti hukum yang didapatkan akibat dari kegagalan sistem yang merugikan pengguna atau pihak ketiga. Biaya untuk memperbaiki defect meningkat apabila cacat baru ditemukan setelah dilakukannya launching ke pengguna. Biaya perbaikan cacat ini dapat mencapai berkali-kali lipat apabila dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan ketika cacat ditemukan pada saat pengembangan atau testing. Yang ketiga adalah keseimbangan biaya. Menghilangkan defect akan lebih murah apabila dilakukan di awal, sehingga mengidentifikasi dan memperbaiki defect harus dilakukan agar mengurangi biaya perbaikan yang mungkin akan dikeluarkan. Testing juga harus diterapkan pada bagian yang paling penting dari sistem yang diuji. Fokus uji coba dalam testing terhadap sistem atau komponen yang rentan terhadap defect atau bug sangatlah diperlukan untuk memaksimalkan efektivitas dari testing itu. Perusahaan atau developer harus lebih berinvestasi terhadap pengujian dan pengembangan, karena biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih sedikit dan dapat mengurangi total biaya dari pengelolaan perangkat lunak dengan signifikan. Lalu untuk yang ketiga ada siklus software. Pertama,
dalam psikosoftware ada analisa kebutuhan. Hal pertama yang dilakukan merupakan pengumpulan dan analisa terhadap kebutuhan pengguna atau pihak yang berkepentingan, sehingga developer mengetahui apa yang diharapkan oleh pihak kedua atas sistem yang akan dikembangkan. Analisa juga bertujuan untuk memastikan ekspektasi dari pengguna dapat teridentifikasi dengan jelas pada saat sebelum pengembangan, sehingga developer dapat membuat tujuan yang jelas dengan ekspektasi tersebut. Yang kedua ada desain sistem. Sistem akan dibuat berdasarkan kebutuhan yang sudah dianalisa. Pada tahap ini kita fokus dalam tahap perancangan kerangka sistem, komponen, user interface, user experience, dan data yang akan digunakan, sehingga kita dapat menyediakan cetak biru yang jelas bagi developer untuk membuat sistem yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Yang ketiga ada implementasi dan pengujian. Developer akan mulai menulis kode sesuai dengan desain yang telah dibuat. Kemudian tester akan melakukan pengujian untuk memastikan fungsionalitas dan kualitas dari sistem yang dibuat. Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan sistem yang beroperasi dengan spesifikasi yang diperlukan dan bebas dari defek atau cacat dan bug yang signifikan. Yang keempat ada pemeliharaan dan perbaikan. Setelah sistem dirilis, kita tetap harus memastikan bahwa sistem tetap beroperasi dengan baik, melakukan maintenance secara rutin, serta menambahkan update sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, keberlanjutan operasional dari sistem serta kepuasan pengguna akan terjaga dalam jangka panjang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siklus hidup testing. Siklus hidup testing merupakan proses yang terdiri dari serangkaian langkah terstruktur untuk memastikan kualitas perangkat lunak yang dikembangkan. Tujuan utama dari siklus hidup testing adalah untuk mendeteksi dan memperbaiki masalah atau bug yang ada, sehingga perangkat lunak yang dirilis dapat berfungsi dengan optimal. Berikut ini tahapan-tahapan penting dalam siklus hidup testing. Yang pertama ada perencanaan testing. Pada tahap ini, tim penguji merencanakan segala hal yang diperlukan dalam proses pengujian, termasuk tujuan pengujian, ruang lingkup, jenis-jenis pengujian yang akan dilakukan, seperti fungsional dan performa, serta sumber daya yang dibutuhkan. Kriteria keberhasilan juga diterapkan untuk menentukan apakah perangkat lunak layak dirilis. Lalu yang kedua ada akuisisi test case. Setelah perencanaan, tim akan menyusun test case berdasarkan dokumentasi persyaratan perangkat lunak. Test case dirancang untuk menguji berbagai kondisi, baik yang normal maupun ekstrim, guna memastikan perangkat lunak berfungsi dengan baik dalam segala situasi. Lalu yang ketiga ada eksekusi testing. Test case yang telah disiapkan akan diuji melalui eksekusi, yang bisa dilakukan secara manual atau otomatis. Penguji akan menjalankan perintah, memasukkan data, dan memeriksa hasilnya untuk menemukan bug atau masalah yang ada. Lalu yang keempat, evaluasi hasil testing. Setelah pengujian, tim akan menganalisis hasilnya untuk memastikan perangkat lunak memenuhi persyaratan dan bebas dari masalah. Jika ditemukan bug, tim akan melakukan perbaikan dan pengujian ulang jika diperlukan. Lalu evaluasi ini juga akan menghasilkan laporan yang menjadi acuan keputusan selanjutnya. Apakah perangkat lunak siap dirilis atau perlu pengembangan lebih lanjut. Lalu saya akan menjelaskan tentang aktivitas testing secara umum. Jadi ada beberapa aktivitas utama dalam testing perangkat lunak yang secara umum dilakukan untuk memastikan keberhasilan proses pengujian. Yang pertama, rencana pendekatan umum. Ini adalah tahapan awal di mana strategi dan metode untuk melaksanakan tes ditentukan. Tahap ini mencakup pemilihan teknik testing, penentuan cakupan testing, serta alokasi sumber daya yang dibutuhkan. Pada dasarnya, rencana pendekatan umum ini merupakan panduan yang menentukan bagaimana proses testing akan dijalankan dari awal hingga akhir, termasuk penjadwalan, pengaturan waktu untuk setiap aktivitas testing. Lalu yang kedua, menentukan objektivitas testing. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perangkat atau sistem yang diuji memenuhi semua kriteria dan persyaratan. Lalu objektivitas ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Dengan mengetahui objektivitas testing, tim dapat fokus pada area yang paling penting dan mengukur keberhasilan testing berdasarkan objektivitas tersebut. Lalu yang ketiga, pengukuran eksekusi tes.
Tahap ini melibatkan pelaksanaan tes sesuai dengan rencana dan objektivitas yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran eksekusi tes mencakup pengumpulan data dan hasil dari tes yang dilakukan. Selama eksekusi, tim testing akan mencatat semua temuan, termasuk bug atau kesalahan yang muncul. Data yang dikumpulkan harus dianalisis untuk menentukan apakah sistem berfungsi sebagaimana mestinya dan apakah objektivitas testing telah dicapai. Yang keempat, evaluasi hasil tes. Setelah eksekusi tes selesai, hasil dari tes tersebut dievaluasi untuk menilai kinerja dan kualitas sistem. Evaluasi ini mencakup analisis data yang telah dikumpulkan, identifikasi tren dan pola, serta penilaian apakah objektivitas testing telah dicapai. Berdasarkan evaluasi hasil tes, tim dapat membuat rekomendasi untuk perbaikan atau penyesuaian sistem. Tahap ini juga penting untuk mendokumentasi temuan dan hasil akhir dari proses testing. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang tingkatan dari testing. Jadi testing itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama ada unit testing. Unit testing ini adalah tahap pengujian yang paling dasar dan spesifik, di mana setiap komponen atau unit terkecil dari perangkat lunak diuji secara individual. Tujuan dari unit testing ini memverifikasi bahwa setiap bagian kecil dari kode berfungsi dengan benar. Pengujian ini biasanya dilakukan oleh pengembang selama tahap pengembangan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan lebih awal. Unit testing membantu memastikan bahwa setiap fungsi atau metode bekerja sesuai dengan yang diharapkan sebelum digabungkan dengan komponen lainnya. Lalu yang kedua ada sistem testing. Sistem testing ini merupakan tahap pengujian yang menguji perangkat lunak sebagai satu kesatuan yang utuh. Pada tahap ini seluruh sistem diuji untuk memastikan bahwa semua komponen terintegrasi dengan baik dan bekerja bersama-sama dengan benar. Sistem testing mencakup pengujian fungsionalitas, kinerja, keamanan, dan kompatibilitas dari perangkat lunak. Tujuan utamanya yaitu untuk memverifikasi bahwa sistem secara keseluruhan memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga ada acceptance testing. Acceptance testing ini merupakan tahapan pengujian terakhir yang dilakukan oleh pengguna atau pemangku kepentingan sebelum perangkat lunak dirilis dan digunakan secara resmi. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi ekspektasi dan kebutuhan pengguna. Ada dua jenis, yaitu user acceptance testing yang dilakukan oleh pengguna akhir untuk memverifikasi bahwa sistem berfungsi sesuai kebutuhan mereka. Lalu ada operasional acceptance testing yang dilakukan untuk memastikan bahwa sistem siap untuk operasi, termasuk aspek-aspek seperti pemeliharaan, keamanan, dan kinerja. Acceptance testing ini memberikan kepercayaan kepada pengguna bahwa perangkat lunak siap untuk diimplementasikan dan digunakan dalam lingkungan nyata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis defects dalam software. Defects dalam perangkat lunak adalah kesalahan atau kekurangan dalam kode yang dapat menyebabkan sistem tidak bekerja sesuai harapan. Beberapa jenis defect yang umum terjadi itu contohnya seperti kesalahan pada antarmuka. Kesalahan ini berkaitan dengan bagaimana pengguna berinteraksi dengan aplikasi. Jika desain UI UX tidak intuitif atau terdapat bug dalam tampilan, pengguna bisa mengalami kesulitan dalam menggunakan software tersebut atau tidak menggunakan software tersebut secara efisien. Selanjutnya ada kesalahan dalam penanganan error. Sistem yang baik itu harus mampu menangani error dengan baik, seperti memberikan pesan kesalahan yang informatif atau menangani exception agar tidak terjadi aplikasi tersebut tidak crash. Kesalahan dalam menangani error dapat menyebabkan pengalaman pengguna yang buruk. Ini ada kesalahan perhitungan logika. Kesalahan ini mencakup kesalahan dalam perhitungan matematis atau algoritma yang digunakan dalam perangkat lunak. Jika terdapat kesalahan dalam logika pemrograman, hasil yang diberikan oleh aplikasi bisa menjadi tidak valid. Selanjutnya, kesalahan dalam pengolahan data. Data adalah elemen yang paling penting dalam software, dan kesalahan dalam pengolahan data bisa mengakibatkan informasi yang tidak akurat atau bahkan hilangnya data tersebut. Ini bisa terjadi akibat kesalahan dalam membaca,
menulis atau menyimpan data-data. Terakhir ada kesalahan dalam ARL control program. Kesalahan dalam logic control program bisa menyebabkan software ini tidak berjalan sesuai dengan urutan yang diharapkan. Misalnya, loop yang tidak berhenti atau kondisi if else yang salah dapat menyebabkan error dalam eksekusi program tersebut. Selanjutnya, ada pengembangan biaya testing. Testing dalam pengembangan perangkat lunak adalah proses yang bertujuan untuk memastikan software berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam menyeimbangkan biaya testing tersebut. Yang pertama, testing yang terlalu sedikit meningkatkan resiko error besar. Jika testing dilakukan secara minim, ada kemungkinan besar defek atau bug yang tidak terdeteksi sebelum software dirilis. Hal ini dapat menyebabkan biaya perbaikan yang lebih besar di masa depan dan berdampak negatif dalam pengalaman pengguna. Selanjutnya ada perlu alokasi yang seimbang antara testing dan perbaikan. Menyeimbangkan biaya untuk pengujian dan perbaikan defect adalah tantangan dalam manajemen proyek perangkat lunak. Jika terlalu banyak anggaran yang dihabiskan untuk testing, proses pengembangan bisa menjadi lambat dan mahal. Sebaliknya, jika anggaran testing terlalu sedikit, kemungkinan adanya defek dalam produk akhir menjadi lebih besar. Yang terakhir ada testing yang baik mencegah kerugian di kemudian hari. Investasi dalam testing yang memadai dapat mengurangi biaya perbaikan di masa depan dan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap software. Dengan metode pengujian yang tepat, seperti unit testing, integrated testing, dan user acceptance testing, banyak masalah yang dapat dicegah sebelum software benar-benar digunakan oleh end user. Dengan memahami pentingnya pengujian testing dan pengembangan biaya testing, dapat menghasilkan software yang lebih stabil, andal, dan memenuhi kebutuhan pengguna tanpa mengeluarkan anggaran yang berlebihan. Demikianlah presentasi yang kami sampaikan. Kami berharap materi ini dapat memberikan pemahaman yang baik mengenai jenis-jenis defect atau software dan materi-materi tentang testing lainnya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.